Selamat datang, ini saham ada peluang ke 400. Tonton untuk review lebih lengkapnya ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Nama saya Evan. Dan seperti biasa kita bahas IHSG-nya dulu aja. IHSG hari ini menguat sih 0,5% ya. Tutupan di 7155.85 inside bar pattern. Jadi ini ada peluang atau ada kemungkinan skenario terdekatnya IHSG sideways lah ya. Selain maksudnya kalau nggak ke bawah 7.000 berarti skenario terdekatnya sideways di range 7.000 sampai 7240-an lah. Mudah-mudahan sih berhasil breakout 7240 dan lanjut ke 7300-an. Syukur-syukur kalau bisa lebih ya. Tapi kalau ternyata breakdown inside bar lagi nih ke bawah 7118 berarti ngetes 7000 ya. Dan breakdown 7000, breakdown 6996 sih ya. Maka akan lebih besar peluangnya untuk nyampe 6800 atau bahkan 6600. Jadi tetap stay safe buat yang lagi trading. Jangan lupa pasang trailing stopnya kalau lagi floating profit dan masih mau hold ya. Jangan lupa jualan lah intinya kalau udah cuan. Oke, sekarang sebelum saya lanjut, saya mau info dulu ya. Kalau tanggal 24 Juni 2025 kami mulai kembali workshop saham kampus cuan. Dimulai dari yang level basic, level yang paling basic itu startnya tanggal 24 Juni 2025. Bisa ikutan pre-kelasnya dulu nanti hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 gratis. Link pendaftarannya ada di bawah. Kalau mau nanya-nanya juga bisa langsung di nomor WA itu yang ada di banner ya. Di bawah juga ada sih. Itulah kurang lebih ya. Kemudian bisa langsung daftar workshopnya juga di bawah. Link pendaftaran ada di bawah. Next, lanjut sekarang kita bahas saham yang hari ini berhasil kasih cuan dulu lah. Ya. Sebenarnya yang kasih cuan itu adalah saham yang belinya beberapa hari lalu, yaitu SCMA. Beberapa hari lalu beli SCMA di 162. Kemarin juga sempet sih kayaknya ya. Sempat ada yang nanya maksudnya. Dan hari ini menguat 3,7% dibandingkan dengan penutupan hari lalu dibandingkan dengan 162. Jadi ada floating profit 3%-an harusnya sih ya. Happy cuan buat yang udah jualan ya sudah happy cuan dulu. Mungkin fast trade gitu ya. Gitulah. Yang masih mau hold pasang stop lossnya di bawah 151 aja. Mudah-mudahan bisa berhasil lancar ke 190. Selanjutnya kita bahas saham yang masih kita pantau-pantau ada di dalam watch list. Kalau misalnya saham yang kemarin dibahas terus hari ini nggak ada di dalam pembahasan di video kali ini ya, tulis aja di kolom komen di bawah kalau mau di request balik atau saham favoritnya mau di request dibahas di sini, tulis di kolom komen di bawah ya. Saham pertama yang masih ada di dalam watch list adalah ADMR. Ini terakhir masuk rekomendasi tanggal 17 Juni, belinya di sekitar 1020 ya, seingat saya 1020 dah. Stop loss di bawah 975, jadi masih aman disimpan ya selama nggak ke bawah 975. Closingnya sih lebih prefer closingnya saya untuk stop lossnya closing di bawah 975. Buat yang masih punya barang dari barang beberapa hari yang lalu atau hari ini baru beli, hold dulu aja nggak masalah. Buat yang belum punya barang, besok bisa langsung dibeli tuh 1010 boleh. Mudah-mudahan lancar ke 1150, 1200 gitu ya. Saham berikutnya ada Pani. Nah ini juga udah dapat barang dari strategi yang udah direkomendasi tanggal 17 Juni. Strateginya beli ngantri di 11125, udah dapat nih hari ini. Stop loss di bawah 10225 ya. Mudah-mudahan bisa membal lagi tuh ke 14 ribuan tuh. Target TP2 ada di 14.350. Ya, mudah-mudahan bisa ke sana. Kemudian yang berikutnya Pegas. Nah, ini strateginya ngantri di 1645. Hari ini tutup di 1685 dan tadi sempat turun sampai ke 1670, jadi belum dapat barang. Saya sih masih pilih ngantri di 1645 ya, kecuali berhasil bikin sinyal bullish reversal yang cukup kuat. Jadi
oke untuk langsung dibeli. Sekarang saya pilih ngantri dulu aja di 1645. Strukturnya masih uptrend, masih naik. Stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 1595 ya. Dan target TP-nya target TP1 ada di 1750, target TP2 di 1845. Kemudian saham berikutnya ada Saratoga. Si Saratoga ini strateginya waktu itu yang ada di rekomendasi tanggal 17 kalau nggak salah ingat tuh ngantri 1655 ya. Atau mungkin tadi udah ada yang beli, boleh disimpan, masih bisa disimpan maksudnya. Selama nggak ke bawah 1565 masih aman disimpan. Buat yang minat dan belum punya barang, besok bisa langsung dibeli juga. Stop loss di bawah 1565 dan targetnya mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 1990 ya. Kemudian nah ini dia si SMDR. Menarik ya. Saya pikir ini SMDR setelah kemarin ada rejection, hari ini bakal terkoreksi atau paling enggak ya stay di 300-an kecil lah. Tapi ternyata sempat turun sampai ke 306 memang. Dan waktu di beberapa kali live Instagram dibahas nih kalau misalnya pengen beli, atau kemarin seingat saya di video YouTube juga ada pembahasan ada pembahasan juga bisa dibeli kalau misalnya mantul-mantul di 308. Tadi ngetes 308 dan mestinya di intraday ini ada tanda-tanda mantul nih ya. 320, 318 itu bisa dibeli tadi. Buat yang misalnya udah ngantri atau bahkan ngantri di 308, happy cuan lah. Dan karena hari ini tutupan di 342, ini malah bikin rally base rally lagi. Ini malah area order block di sini nih ada peluang untuk di breakout dia dan lanjut ke target full cycle dari setup yang dibentuk bulan April lalu ya di 395 400 395 lagi 396 400. Mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar. Karena kalau kita zoom out, ternyata area 400-an ini adalah area yang ya bisa kita perhatikan lah jadi area-area resisten ya. Sempat jadi support, di breakdown jadi resisten, masih direspon jadi resisten, dan kemungkinannya masih cukup besar kalau harganya sampai ke sana lagi direspon jadi resisten. Jadi mudah-mudahan juga ini lancar ke 400 tanpa banyak drama. Besok ini bisa diincar juga buat fast trade. Siapa tahu nggak langsung ngegas ke atas, ke arah 400, pakai turun-turun dulu gitu ya. Siapa tahu. Tungguin aja di sekitar 328. Nah, mantul di area situ bisa dibeli gitu ya. Atau kalau ternyata langsung ngegas nembus ke atas 346 ya mau dibeli silakan. Stop lossnya cukup di bawah 328 untuk fast trade. Itu untuk Samudra. Sebenarnya ini happy cuan juga, masuk ke happy cuan juga ini karena sempat ada spill belinya di 308, area 308 lah ya, 308 atau 310. Jadi hari ini udah ada cuan harusnya sih ya, happy cuan lah. Lanjut sekarang kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Ada beberapa saham nih yang di request. Saham pertama ada Tugu. Oke, si Tugu. Si Tugu ini strukturnya masih downtrend nih. High value di 1085 belum berhasil di breakout. Memang sempat tembus tapi belum berhasil tutup di atas 1085. Jadi ya strukturnya masih belum berubah, masih downtrend. Tapi selama nggak turun dan tutup di bawah 860, ini juga belum ada tanda yang clear untuk lanjut downtrend. Jadi mungkin gampangnya ngomong ini sideways aja dari 860 sampai 1085 atau 1100 ya. Tapi ini kan lebar banget nih, harga sekarang di 985 penutupan hari ini ya. Kalau misalnya udah punya barang, pantau level 960 kali ya, ke bawah situ mending tungguin di 920 atau 915 buat entry lagi. Kalau misalnya masih bener-bener minat beli, tunggu di 920 dan 885 baru stop lossnya di bawah 860 gitu sih. Mudah-mudahan ini bikin range sideways, range dipersempit jadi di antara 960 sampai 1030. Jadi kalau memang kayak gitu ini besok berarti bisa jadi ada mantul-mantul. Tapi masih sepi ya, jadi saya nggak pilih-pilih Tugu dulu sih. Meskipun ya saya emang nggak jajan ini
barang, nggak ada di list ISSI. Tapi maksud saya adalah dari price actionnya kita tunggu sinyal rebound di time frame intraday. Kalau misalnya udah punya barang, pantau 960 untuk taruh trailing stop atau conditional order sell gitu ya, di bawah 960 maksud saya. Kemudian yang berikutnya ada SSIA. Nah, SSIA lanjut naik nih. Lanjut naik, sempat bikin ini pullback terus lanjut naik lagi. Ini berarti OTW ke sub sini ya. Itu berapa? 13.45. Tuh dia tuh. OTW situ tuh. Besok sih bisa juga dipantau buat fast trade. Lihat intraday-nya, wah tutupan tadi loncat ya. Kalau misalnya mau amankan posisi dari struktur yang kebentuk di time frame intraday, trailing stop boleh dipasang di 11.90 ya, boleh pasang situlah kalau misalnya udah punya barang di bawah. Mudah-mudahan bisa lancar ke 13.50-an. Jangan lupa siap-siap pasang take profit, jangan lupa siap-siap jualan, karena ini dari momentum indikator juga masih di area di atas 70, di range 70 sampai 100 ya RSI-nya. Jadi masih ada kemungkinan ini lanjut ke 13.50 sih. Semoga bisa ke sana dengan lancar. Semoga menjawab ya. Kemudian Ratu. Ratu merah hari ini bisa dibilang ini bearish engulfing, tapi kurang kuat bearish engulfingnya. Dan buat yang belum punya barang, mestinya ini harapin ada koreksi ya. Gak masalah sih. Tungguin di area inilah. Tungguin di sekitaran sini. Ya 7.025 gitu, siapa tahu ngetes itu. Kalau ngetes itu dan mantul, dibeli boleh. Stop lossnya di bawah 6.700 untuk incar target di 9.000-an. Target full cycle dari setup yang udah kebentuk yaitu di 9.325 gitu sih. Buat yang udah punya barang si Ratu mau pasang trailing stop boleh ya. Harusnya sih udah kejual sih hari ini, karena trailing stop di bawah 7.725 ya. Sempat ke bawah 7.725 ya, harusnya udah kejual. Tapi oke lah kalau misalnya masih disimpan, karena hari ini masih lower high lower low. Jadi besok kalau ke 7,5 mau jualan dulu boleh, sebagian atau seberapa gitu, disesuaikan dulu aja ya. Kalau mau beli nungguin di sekitar 7.000 bulat. Terus kalau besok ternyata di sini udah kasih tanda mantul lagi nih, tanda mau ngegas naik lagi dari price actionnya, sekarang kan belum ya, boleh dibeli lagi itu sih. Next ada Dewa. Nasi Dewa ini sebenarnya area beli, tapi karena udah dites di beberapa hari yang lalu ya, dan hitungannya buat fast trade udah TP lah, TP-nya di 200-an kan. Buat yang udah punya barang dan masih mau hold, ini trailing stop atau LIT atau conditional order sell pasang di 182. Jadi kalau ke bawah 182 exit, dan kalau mau buyback coba tungguin di 170-an ya. 170 sampai 175 kalau nggak salah ini. Ya, oke lah 170 sampai 175. Kalau mantul setelah tes area itu dibeli oke. Kalau nggak mantul ya biarin dulu aja gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai turun ke bawah 183 dan bikin tanda-tanda mantul di sini nih. Oke nih kalau bikin tanda mantul di sekitar ini, bisa dianggap dominant break nggak sih? Kurang clear sih ya kalau misalnya mau dianggap dominant break di sini. Ya beli 187, stop loss di bawah 183 aja kalau misalnya udah ngebet banget beli Dewa atau udah punya barang. Ya stop loss di bawah 183 lah ya. Next ada NCKL. Si NCKL ini buat yang udah punya barang di hold boleh selama nggak ke bawah 685 masih aman ya. Mudah-mudahan bisa lanjut ke atas lagi OTW 800. Jadi buat yang udah punya barang disimpan dulu, dan buat yang belum punya barang terus minat banget beli si NCKL, stop loss atau ya stop lossnya pasang di 680 boleh lah, ke bawah 680 jangan langsung ditinggal. Kalau misalnya kena stop loss ke bawah 680 dan kena stop loss, tungguin di 615 dan 670 lah.
atau kecuali kalau naik mantul duluan di 660 ya dibeli boleh, kalau enggak ya tungguin di bawah nih 615 dan 670, baru stop loss di bawah 530 dan target TP1 masih di 795.800. Next ada ASI. Oke, Astra masih oke lah ya disimpan. Ini saya lebih prefer pakai setup yang lama sih. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 4290 masih aman ya disimpan ya. Ini juga area beli, kalau mau ngumpulin mau beli boleh juga di sini. Semoga bisa ke 5000. Target TP1 dari setup sebelumnya sih di 5250. Mudah-mudahan bisa ke sana. Mudah-mudahan bisa ke 5200-an. Terus MDKA hari ini masih hijau, tutup 2,3% menguat ya, tutup di 2250 inside bar pattern candlenya. Dari strukturnya selama nggak ke bawah 2090 ya masih aman disimpan. Jadi misalnya udah punya barang modal agak bawah, trailing stop pasang di 2080. Tapi ini juga berlaku bagi yang belinya baru beberapa hari kemarin dan masih hold ya. Stop lossnya boleh di 2090. Bagi yang sebelumnya stop loss di bawah 1965 mau dinaikin di 2080 ya nggak apa-apa, atau dibagi dua lah, setengah di 2080 dan setengahnya lagi di 1960 gitu ya. Mudah-mudahan ini masih lanjut ke 2620 tanpa drama yang begitu berarti. Ya mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 2620 lah. Dari struktur sih selama nggak ke bawah 2090 masih aman lah disimpan ya. Next ada PTBA menjelang kumdet dividen tanggal 20 Juni 2025 hari Jumat. Hari ini masih hijau, menguat 0,7%, tutup di 3030. Jadi buat yang masih punya barang dan masih ngehold terus pengen dapat capital gain-nya aja, nggak pengen ambil dividennya, pasang trailing stop ya. Trailing stopnya sih sebawah-bawahnya pasang di 2880. Tapi kalau misalnya emang benar-benar nggak mau ambil dividennya di tanggal 20, ya mau jualan silahkan. Karena ada kemungkinan juga gap down di ex-date ya. Biasalah dividen trap. Tapi kalau ternyata beli PTPA-nya itu memang untuk ambil dividen ya harus disimpan, paling cepat jualannya ya tanggal 23 berarti ya, hari Senin. Gitu. Mudah-mudahan ini masih bisa nyampe 3100-an ya. Mudah-mudahan masih bisa nyampe ke sana. Langsung pasang TP di sekitar 300, 3150 juga boleh sih. Toh kalau misalnya punya barang modal agak bawah, nyampe 3100-an itu kayaknya udah mirip atau bahkan lebih gede dibandingkan dengan dividen yang didapat gitu ya. Mungkin kalau emang tujuan belinya ambil dividen ambil capital gain-nya aja ya gitu aja strateginya. Kalau punya modal di bawah misal di 2300-an atau 2400 terus sampai sekarang masih simpan dan mau ambil dividennya silahkan, masih aman banget itu modalnya itu ya. Next kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu. Rabu tanggal 18 Juni ya 2025. Ada dua saham dulu lah ya, karena saya khawatir juga ini breakdown inside bar tadi si composite-nya dan ngetes 7000 karena ada peluang atau ada kemungkinan dia bikin range sideways ke sana. Jadi saham pertama, ngomong-ngomong dua saham ini Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist. Dan saham pertama ada CTRA. Mana nih? Nah ya CTRA ini ceritanya setup udah kebentuk dari April lalu nih ya. Terus dia naik. Ngomong-ngomong strukturnya nih belum uptrend sih, belum berubah, masih downtrend karena high valid di 1035 itu masih di sweep aja kemarin ternyata dan belum berhasil di breakout. Tapi setelah ngetes 1035 tuh ya, si CTRA sempat sideways tapi cenderung turun gitu ya lah ya. Dari price action-nya di sini ada peluang dia naik
lanjut naik nih, lanjut naik nembus 10.35 dan lanjut ke arah target full cycle di sekitar 12.60-an atau paling enggak nyamperin area 1100-an. Di sini ada area order block ya, 1100, dan order block ini kalau kita tarik ke sebelah kiri ternyata sempat jadi area-area support, kemudian di breakdown dan jadi resisten. Jadi mudah-mudahan masih bisa ke 1100. Kemudian alasan kedua adalah kenapa ini menarik, dia turun belum nembus ke bawah pullback terakhir, jadi masih ada peluang untuk naik. Strateginya buat yang minat beli CTRA langsung beli di 990 boleh, stop lossnya di bawah 940 dan targetnya di 1100 dulu aja gitu ya. Kemudian saham kedua ada PTPP. Nah ini PTPP yang kemarin-kemarin saya khawatir dia ke bawah 418, tapi ini kok malah bikin hidden bullish divergence nih. Ada peluang bikin hidden bullish divergence. Ya, dari mana? Dari sini nih. Si apa namanya? Ya. Si apa? RSI-nya bikin swing low yang lebih rendah, lower low gitu kan. Tapi si harganya low-nya lebih tinggi. Emang dia masih inside pair nih ya hari ini. Jadi akan jauh lebih bagus kalau berhasil breakout 456 dan memperbesar peluang untuk balik lagi ke 500 atau bahkan ke atas 500. Nah, jadi buat yang udah ngebet banget nih beli PTPP ya dari kemarin, karena udah beberapa kali ada yang nanya-nanya tuh beli PTPP gimana gitu kan. Strateginya mau beli di 442 silahkan, ngantri gitu ya di area order block yang udah dites tuh kan, belum terlalu jauh nih, harga close sekarang 448, jadi ngantri di 442 silahkan supaya nggak terlalu gede juga stop lossnya. Stop loss di bawah 418, targetnya di 500 aja karena ini juga ada peluang untuk lanjut ke target full cycle dari setup yang kebentuk di bulan Maret lalu, yaitu targetnya ada di 530 ya. Itu ceritanya. Dan itu tadi dua saham pilihan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur-fitur conditional order atau smart order masing-masing lah ya. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Dadah.